Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup kembali mengalami kenaikan dengan area low di 7026 dan area high-nya di 7089. Pergerakan yang cukup bagus dan posisinya masih sideways. Sideways-nya di area 7132 sampai kurang lebih sekitar 6957. Jadi memang masih sideways aja, nggak kemana-mana. Kalau dia turun, kita akan pantau di area 6960. Kalau kemudian IHSG-nya naik, kita akan pantau di 7132. Selama belum bisa breakout, posisinya akan terus menyamping saja. Dan kita akan lihat data di rti.co.id. Pada saat open memang langsung mengalami penguatan, walaupun di akhir sesi ternyata mengalami pelemahan. Dengan closing di area 7054 atau mengalami kenaikan 0,335%. Dan hari ini total transaksi 11,3 triliun dengan saham naik dan saham turunnya cenderung seimbang. Yang kembali menarik adalah asing hari ini kembali net buy walaupun tidak besar, 236,88 miliar. Cukup menarik, asing net buy IHSG kembali menguat walaupun di akhir sesi sempat mengalami penurunan. Itu saja untuk IHSG, dan saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah UNTR. UNTR pada hari perdagangan ini ditutup menguat 2,33%. UNTR ini salah satu saham uptrend ya teman-teman. Walaupun memang beberapa waktu terakhir membentuk sebuah pola penurunan. Bisa kita lihat bahwa dari Juli 2021, Agustus atau Juli itu terus progresnya mengalami kenaikan ke atas. Yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu UNTR sempat membuat sebuah pola penurunan, yaitu head and shoulders, dan posisinya sebenarnya sudah jebol. Lagi turun ke bawah. Ini adalah headnya, area high-nya kurang lebih di kisaran 36.000 dan ini adalah right shoulder-nya. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya UNTR ini memiliki potensi untuk mengalami koreksi sampai kisaran, kita letakkan di bagian bawah. Ada potensi UNTR sebenarnya turun sampai area, kita tandain di sini, kurang lebih 26.325. Tetapi pada proses penurunannya ternyata tidak langsung garis lurus ke bawah. Dan yang menarik adalah di sini berhasil mantul. Di area kurang lebih 28.000 ya teman-teman. Dan posisinya sekarang ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Untuk area resisten kita akan gunakan area yang ada di sini sebagai area neckline daripada head and shoulders. Dan untuk area supportnya teman-teman boleh pantau di kisaran area 28.750. Jadi kalau koreksi dekat-dekat situ menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan untuk area supportnya di 28125, area support 2-nya. Jadi sebenarnya UNTR potensinya turun, tapi kalau misalnya mampu tertahan di dua area support ini, menjadi kesempatan untuk trading secara short term dengan target ke area neckline 31350. Kalau pada perdagangan ke depan bisa breakout dari 31350, maka bisa saja head and shoulders-nya batal dan membentuk pola-pola lainnya. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Axio.
Saham Aksio pada hari ini ditutup menguat sangat signifikan 19,3%. Walaupun memang secara volume tidak terlalu besar transaksi hari ini ya teman-teman. Kalau kita lihat data di RTI, transaksi hari ini hanya kisaran 9 miliar saja. Tetapi ada yang menarik adalah Aksio ini, yang pertama dia jelas berhasil breakout dari downtrend trend line-nya teman-teman. Kalau kita tarik garis trend line ini udah pasti breakout. Dan yang kedua adalah dia berhasil breakout dari dua area resisten di 252 dan 272 atau 270. Jadi di sini yang pertama adalah double bottom. Support kuatnya tuh di 238 sampai 228. Neckline dari double bottomnya di 252. Dan untuk target dari double bottomnya sendiri ke area 282, di mana dari area closing hari ini ada potensi besok akan tersentuh karena hanya selisih 10 poin saja. Dan ketika breakout dari 270, sebenarnya Aksio mengkonfirmasi sebuah pola lagi, yaitu rounding bottom. Untuk rounding bottomnya ada potensi ngejar ke area 314. Dan area support terdekat kita gunakan area neckline daripada rounding bottom 272 sampai 260. Dan untuk area support 2-nya kita gunakan 252 sebagai area neckline daripada double bottom. Jadi kalau ternyata besok false break lalu turun sampai ke area double bottom, bisa jadi ini inverted head and shoulders. Tapi kalau besok langsung digas naik ke atas, artinya ada potensi menyelesaikan target kenaikan 282 serta lanjut ke 314. Silahkan perhatikan area support yang ada dari saham Aksio. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Arko. Arko ini salah satu saham yang baru IPO juga ya teman-teman, belum lama. Kurang lebih dia IPO tuh 8 Juli ya, artinya baru kurang lebih beberapa bulan saja. Dan pada hari perdagangan terakhir ini ditutup doji ya, dojinya di resisten dengan area high di 675 dan closing di 655. Kalau bisa breakout dari 675, sebenarnya Arko ini berpotensi membentuk cup and handle pattern. Ini adalah cup-nya, lalu di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Harusnya cepat atau lambat akan ke breakout. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat bahwa volumenya semakin hari semakin besar mendekati area resisten. Dan ketika koreksi tuh cenderung santai-santai aja. Dan kalau bisa breakout dari 675, ada potensi Arko bisa saja naik kembali ke area kurang lebih 800-an ya teman-teman, atau tepatnya 805. Jadi targetnya ke 805, serta kalau 805-nya kesampaian, bisa aja ngejar all time high, karena all time high-nya nggak berbeda jauh, hanya di 835. Jadi kalau breakout 805-nya achieve, lalu naik ke 835, bisa jadi rounding bottom, lalu the sky is the limit. Untuk supportnya, teman-teman gunakan area yang ada, yaitu di 655. Kalian boleh spare sampai 640 sebagai area support 1. Kita tuliskan di sini 655 sampai 640 untuk area support satunya. Untuk area support 2-nya, teman-teman boleh gunakan area low yang ada di sini, yaitu dari area 610 sampai area 605. Mau spare sampai 600 juga nggak apa-apa, karena 600 adalah angka psikologis. Jadi diharapkan mampu menahan penurunan dari Arko jika koreksi. Jadi silakan dipantau dua area support tersebut. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PNIN. PNIN hari ini naik 7,24%. Kenaikan yang didukung dengan volume. Dengan breakout area resistennya di 1630 dan high-nya di 1700.
PNIN berhasil bertahan di area supportnya pada perdagangan kemarin dengan closingnya doji di support terdekatnya 15.25 sampai 14.95. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman, sebenarnya kita bisa lihat bahwa PNIN ini sebenarnya membentuk inverted head and shoulders dengan neckline tuh di 1580. Gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Ini adalah leftnya, lalu ini adalah headnya, sampai 1350, lalu ini adalah right shouldernya. Jadi sebenarnya ada potensi untuk PNIN lanjut naik ke atas ya teman-teman. Kita ukur potensi kenaikannya, kita letakkan di area breakoutnya. Sebenarnya ada potensi PNIN lanjut naik ke area harusnya bisa di atas 1800. Ya, kita tandain di 1810. Jadi kalau misalnya besok PNIN lanjut koreksinya ke area support dan neckline daripada inverted head and shoulders, menjadi kesempatan untuk buy on weakness, di mana area supportnya adalah di 1580. Teman-teman boleh spare sampai area kurang lebih 1560. Jadi kalau 1860 1880 silahkan beli dengan target ke 1810. Silahkan dipantau ya support dan resistennya. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PDPP. Ini salah satu saham IPO yang banyak sekali di request. Waktu itu baru ada 2 candle, jadi kita juga nggak bisa analisa. Tapi ini ada yang menarik ya teman-teman. Dia sudah berhasil mantul dengan all time low-nya tuh ada di kisaran area 198. Dan kalau besok bisa breakout daripada 236, ini ada potensi jadi rounding bottom ya teman-teman. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil aja untuk bisa kelihatan jauh lebih jelas. Ini jelas di sebelah kiri adalah left. Kalau misalnya besok ternyata gagal breakout jadi inverted head and shoulders, bisa juga. Ini adalah headnya. Bisa aja ini menjadi right shouldernya, atau bahkan bisa aja langsung di breakout. Jadi gimana cara pantaunya? Pantaunya kalau mau buy on breakout silahkan buy ketika dia bisa break 236. Jelas di atas banyak area gap, jadi ya cuan bungkus aja untuk PDPP ini. Karena bisa kita lihat bahwa memang hari ini mulai muncul volume kembali walaupun volumenya nggak terlalu besar. Jadi kalau mau buy on breakout 236, cuan bungkus aja. Kalau misalnya dia bisa rounding bottom, sebenarnya targetnya lumayan. Kita ukur dari bottomnya di sini sampai ke area neckline. Jadi sebenarnya ada potensi lanjut naik sampai 274. Tapi ya saham-saham IPO tentu pergerakannya masih cukup volatil ya teman-teman dibanding dengan saham-saham lainnya. Dan kalau misalnya mau buy on weakness, teman-teman boleh buy on weakness itu dari area 222. Teman-teman boleh spare sampai area 216. Jadi 222 sampai 216 untuk buy on weakness dengan target 236 serta kalau bisa breakout selanjutnya adalah 274. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BPTR. Salah satu saham yang juga hari ini naik kencang sekali, naik 16,22% ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu BPTR ini bikin double bottom, sayangnya false breakout dan akhirnya kembali mengalami koreksi. Koreksinya cenderung low volume dan mampu bertahan di area supportnya. Di sini supportnya ada di kurang lebih kisaran 230 sampai 216. Kalau kita lihat sekilas di time frame yang lebih kecil, sebenarnya ada double bottom ya teman-teman.
Walaupun double bottomnya ya harusnya kelihatan jelas sih di sini. Ini jelas double bottom dengan area resisten tuh di 250. Ini bottom yang pertama. Ya gitulah ya, walaupun nggak terlalu oke bentuknya, tapi masih bisa digambar harusnya. Dan ini adalah bottom yang kedua, dan harusnya bisa lanjut naik besok sampai area resisten di 292. Lalu kalau mau buy on weakness gimana? Silahkan buy dari 250 sampai area 244. Karena bisa kita lihat candle terakhir ini volumenya kecil banget, jadi tarikannya lumayan dan volumenya besar. Kalau turun 250 244 boleh buy on weakness dengan target 292. Kalau ternyata bisa breakout dari 292, ada potensi jadi cup and handle pattern, dimana resistennya kurang lebih di 292 sampai 302. Artinya ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Kita berandai-andai sedikit. Kalau ternyata ini cup and handle, kita ukur dari bottom sampai area neckline-nya, lalu kita letakkan di area breakout 292-nya, harusnya bisa naik sampai 400-an. Jadi harusnya BPTR ini cukup menarik untuk ditradingkan. Jadi teman-teman silahkan pantau dari 250 sampai 244 untuk buy on weakness. Kalau ternyata lanjut turun, kita akan coba lihat lagi supportnya, di mana support kuatnya sendiri ada di 230 sampai 214. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari UNTR, Aksio, Arko, PNIN, PDPP, dan BPTR. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.